dunia ini bukan tempat tinggal. Hidup di dunia hanya sebentar, yang abadi adalah akhirat. Maka apa kata Rasulullah? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat 5 akan datang 5 perkara. Yang pertama, wasiat kita pada khatib Jumat ini adalah karena hidup sesaat, hidup harus bermanfaat. Jangan sia-siakan umur kita ini. Karena umur semakin bertambah, usia semakin berkurang, pintu kematian semakin dekat. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, tahukah kamu yang paling dekat dengan dirimu? Maka murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang paling dekat dengan dirinya, dilihat apa yang paling dekat? Orang tua, harta, pangkat, dan kedudukan. Maka Imam Al-Ghazali menyimpulkan dalam pertanyaan itu, wahai muridku, yang paling dekat dengan diri kita adalah pintu gerbang kematian. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan umur kita selagi ada waktu. Wal hayatika qabla mautika, kata Rasul. Ingat hidupmu, kamu akan pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bernapas pasti akan kematian. Hadirin jamaah yang berbahagia. Al-Quran menjelaskan kepada kita. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Sekemampuan kita perintah Allah kita kerjakan. Tapi yang namanya larangan, sekecil apapun harus kita tinggalkan. Wal tansur nafsu ma qaddamat lighad. Sembari kita mengkoreksi diri kita. Ya Allah, sudah cukupkah amal-amal kebaikan kita yang akan kita bawa ke kampung akhirat? Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini mempersiapkan ibadah kita kembali kepada Allah. Kalau pulang kampung kita persiapannya luar biasa. Ke penyambungan, ke sidimpuan. Kalau mau selamat dalam perjalanan, lihat persiapan bekal pulang kampung. Niat balik ke Al-Amin. Pernahkah tersirat dalam hati kita mempersiapkan kembali kepada Allah, tidak akan kembali lagi ke dunia? Pasti butuh perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu lama, butuh persiapan yang begitu banyak. Maka pantaslah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tasawwadu fa innahu kharijati taqwa. Berbekallah kamu waktu hidup yang singkat ini. Sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum menjadi Islam yang sejati. Cukup bekal. Yang kedua, di yaumil hisab nanti kita akan ditanya oleh malaikat. Kalau cukup bekal kita, selamatlah kita. Di yaumul hisab seorang hamba tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari sebelum datang 4 pertanyaan kepada kita. Yang pertama, kemana waktu umur kita pergunakan? Hidup ini kita pergunakan kemana? Apakah banyak kita beriktikaf di masjid? Apakah banyak kita berzikir? Apakah banyak kita mengingat Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanyalah ibadah kepada Allah. Tugas kita ibadah. Kerja ibadah, jangan mengambil milik orang lain. Ibadah. Salat ibadah, tepat pada waktunya. As-sholatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Supaya jadi ibadah. Bagaimana supaya ibadahnya banyak? Salatlah berbanyak di belakang imam selagi sempat. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Karena waktu cuma singkat. Berbanyak. Allahu Akbar di belakang imam awak.
Karena suatu saat sebentar lagi kita tidak lagi sholat di belakang imam, tapi kita disolatkan di depan imam. Selagi ada umur. Berapa kali satu hari satu malam kita perlukan umur kita untuk berjamaah di masjid ini. 5 waktu. Nggak bisa 5-3. Subuh, maghrib, isya. Jangan Persija. Persatuan sholat Jumat saja, habis Jumat nggak ada lagi. Rugi di akhirat. Selagi Allah kasih waktu kesempatan, perbanyaklah melangkahkan kaki kita yang hebat ini. Mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum kita diperjalankan orang lain ke masjid. Perbanyaklah melangkahkan kaki. Karena suatu saat kita tidak bisa lagi berjalan, tapi kita diangkat, diperjalankan ke masjid. Perbanyaklah. Selagi Allah kasih umur, kesempatan bernapas, perbanyaklah melihat dan membaca Al-Quran ini. Karena suatu saat kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran, tetapi orang akan membacakan Al-Quran sama kita. Jangan sempat datang pengumuman. Pasti. Telah berpulang ke rahmatullah, tutup usia sekian tahun. Apa dibacakan orang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang membacakan Al-Quran sama kita. Oleh karena itu, selagi sempat waktu yang singkat itu, selagi ada waktu, umur bernapas kita, perbanyaklah. Budayakan maghrib mengaji. Pulang kerja ngaji. Berapa menitkah kita? Kadang-kadang lebih banyak waktu kita yang lalai di luar. Padahal hidup ini ibadah. Siapkan kampung akhirat. Selagi ada rezeki, berbanyaklah berinfak, bersedekah. Karena itulah yang akan menolong kita teman abadi di akhirat. Tiada lagi harta yang gunanya harta yang banyak. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah teman abadi kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama dalam hidup ini, hidup sebentar, hidup harus bermanfaat. Banyakkan, laksanakan waktu hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita ke dunia ini memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minannas. Dekatkan diri dengan ke masjid, perbanyak solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam, perbanyak kita baca Quran sebelum orang membacakan Al-Quran, perjalankan kaki kita nikmat yang diberikan Allah ini sebelum tiba waktunya diperjalankan kita ke masjid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.